Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah teman-teman merasa tidak asing dengan gambar-gambar berikut? Atau ini memang sudah menjadi bagian dari keseharian teman-teman semua? Nah, saya sarankan agar segera berhenti ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, candu judi online ini sudah menjangkiti hampir seluruh kalangan ya teman-teman. Bahkan menurut PPATK ada sekitar 1.000 anggota dewan yang bermain judi online dengan transaksi sekitar 25 miliar rupiah. Hal ini disampaikan oleh Ketua PPATK Bapak Ivan Yustifandana pada saat rapat dengan anggota DPR RI. Sangat miris ya teman-teman, di tengah upaya dari pemerintah memberantas judi online, ini para anggota dewannya justru juga bermain atau kecanduan judi online. Berdasarkan informasi dari PPATK juga, sebanyak 63.000 transaksi judi online ini melibatkan anggota legislatif dengan total transaksi mencapai 25 miliar rupiah. Nah, hal ini dilakukan oleh para anggota tingkat daerah maupun tingkat pusat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas judi online, bahkan sampai diadakannya atau membentuk Satgas Judi Online untuk memberantas judi online, karena judi online ini sudah sangat meresahkan dan sudah menjangkiti seluruh lapisan masyarakat dari kalangan terbawah sampai dengan kalangan teratas. Hampir setiap hari kita menyaksikan teman kita, saudara kita, teman satu tongkrongan kita, teman kerja kita, atau bahkan kita sendiri melakukan transaksi judi online atau bermain judi online. Jerat judi online ini seolah-olah mengiming-imingi kita untuk mendapatkan uang secara mudah, padahal itu hanyalah circle atau jebakan dari syaitan ya teman-teman. Padahal sebenarnya itu hanyalah jebakan Batman untuk memperdaya kita untuk selalu bertransaksi atau deposit dan deposit, padahal kemungkinan menangnya sangat sedikit. Banyak sekali akibat yang ditimbulkan dari judi online ini. Salah satunya adalah tindak kriminal seperti yang pernah viral sebelumnya di berita, yaitu seorang istri membakar suaminya hidup-hidup karena sang suami kecanduan judi online. Selain itu juga banyak perceraian terjadi akibat judi online ini. Polisi sangat serius dalam menindak atau memberantas dari judi online ini, terutama para anggota dari kepolisian yang terlibat dalam kasus judi online ini akan ditindak tegas. Bahkan menurut Polda Metro Jaya, mereka petugas kepolisian ini akan dicek HP-nya secara berkala guna memastikan para anggotanya tidak terlibat kasus judi online. Berikut merupakan 5 provinsi terbesar yang terpapar judi online, di mana nomor 1 adalah Provinsi Jawa Barat dengan pelaku mencapai 535.644, nilai transaksi 3,8 triliun rupiah. Selanjutnya ada Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Di DKI ini pelaku judi online 238.568 dengan nilai transaksi 2,3 triliun rupiah. Kemudian yang ketiga ada Provinsi Jawa Tengah dengan pelaku 201.963
nilai transaksi dari judi online 1,3 triliun. Dan yang keempat adalah Provinsi Jawa Timur, pelaku 135.227, nilai transaksi 1,15 triliun rupiah. Yang terakhir adalah Provinsi Banten dengan pelaku 105.302, nilai transaksi mencapai 1,02 triliun rupiah. Selain mengiming-imingi keuntungan yang besar atau kemenangan yang besar, judi online ini juga sangat mudah diakses ya teman-teman. Dari deposit mulai dari 10.000 sampai dengan jutaan rupiah bisa dilakukan. Dari yang awalnya cuma iseng-iseng, coba-coba, sampai akhirnya menjadi kecanduan, menjadi berambisi, sangat berambisi untuk menang, hingga akhirnya kita semua lupa dan akhirnya kita nggak sadar kalau ternyata kita sudah kalah sangat banyak karena ambisi kemenangan tadi. Di otak kita hanya ada menang, menang, dan menang tanpa tahu akibat dari judi online ini. Mari kita sama-sama sadarkan teman kita, saudara kita, keluarga kita, atau bahkan kita sendiri yang masih menjadi pecandu judi online agar segera berhenti ya teman-teman. Judi online ini transaksi perputaran uangnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari 2021 transaksinya 57 triliun, kemudian 2022 81 triliun, meningkat dari tahun 2023 menjadi 327 triliun, dan di tahun ini sudah mencapai 600 triliun rupiah. Bayangkan teman-teman, uang 600 triliun ini adalah uang kita semua, uang saudara kita, uang teman-teman kita yang kita transaksikan, kita berikan, kita perkaya para bandar dari judi online. Sedangkan kita, para pemainnya, akan menjadi semakin miskin dan bahkan sampai-sampai terjerat dari pinjaman online, karena judi online ini adalah pasangannya pinjaman online. Untuk mendapatkan uang secara mudah, untuk mendapatkan modal secara mudah, kita tidak sadar memasuki jerat dari perputaran pinjaman online dan judi online ini. Semoga kita semua terbebas dari jerat judi online. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.